Tes, tes. Shalom bagi kita semuanya, warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita kembali beribadah pada minggu kedua setelah Epifanias. Kita masih melaksanakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus telah nyata bagi kita, Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Kami memuji Engkau, ya Yesus, Anak Allah. Engkaulah Raja yang kami sembah. Tuhan mengenal Engkau, demikian topik minggu hari ini. Oleh karena itu, kita dipanggil, marilah mengikut Dia. Naikkanlah puji-pujian bagi Tuhan, Raja Maha Tinggi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin.
hukum Taurat yang ditetapkan pada kita pada minggu kedua setelah Epifanias tertulis dalam hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, dan kami sering membangkitkan amarah-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu kedua setelah Epifanias ini tertulis dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita, minggu kedua setelah Epifanias. 1-2, ibadah di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita masih melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing karena situasi dan kondisi pada saat ini. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan agar senantiasa pergumulan kita mengenai virus corona dapat segera berakhir. Dan kita tetap waspada untuk menjaga kebersihan kita masing-masing agar kita terhindar dari segala virus atau COVID-19. Melihat situasi pada saat ini, kita tetap beribadah di rumah dan gereja kita tetap mengadakan kebaktian secara virtual melalui YouTube HKBP Bandung Timur yang di-share melalui WA Group Week masing-masing atau ada dipersiapkan di gereja. Pelayanan CD reguler dilakukan secara online atau belajar di rumah. Kegiatan pelayanan khusus seperti hal martupol dan pelayanan lainnya yang sudah terjadwal dengan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan hanya diikuti oleh keluarga inti saja, dan semua kegiatan tetap koordinasi dengan Parhalado. 1-3, pemberangkatan dan pengukuhan Preses HKBP Distrik 18 Jabar Teng Diye. Pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata akan dilaksanakan pemberangkatan atau paborhaton dan pengukuhan Pangojak Konon Preses HKBP Distrik 18 Jabar Teng Diye, Pendeta Danner W. Siregar STHMA, mutasi pelayanan menjadi Pendeta Resort di HKBP Harapan Jaya Bekasi yang digantikan oleh Pendeta Pahala Sitorus STH sebagai Preses Jabar Teng Diye. Mutasi pelayanan dari Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kita doakan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 1-4, bencana alam longsor. Pada hari Sabtu 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB telah terjadi bencana alam tanah longsor dan berlanjut dengan longsor susulan malam harinya di daerah Desa Sihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, yaitu penghuni yang turut tertimbun di antaranya
Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, yaitu keluarga M. Sihombing R. Boru Tampu Bolon beserta 2 orang cucunya yang masih kecil. Dan korban materi berupa rumah yang tertimbun. Sebahagian adalah milik warga jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Pemerintah terus melakukan evakuasi untuk pencarian korban dan hingga saat ini warta ini dicetak. Korban dan jemaat gereja kita masih dalam pencarian. Mari kita doakan agar keluarga yang mengalami musibah dikuatkan dan diberi ketabahan oleh Tuhan. 58 tahun HKBP Resort Bandung Timur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberkati gerejanya HKBP Resort Bandung Timur sampai saat ini telah berumur 58 tahun. Dan kita doakan semoga Tuhan senantiasa memberkati gerejanya HKBP Resort Bandung Timur, begitu juga jemaatnya. 16. Persembahan iuran jemaat di BJT atau Barita Jujur Tahun. Diberitahukan kepada jemaat perihal daftar persembahan iuran jemaat, iuran pilihan bulanan dan diakoni sosial huria yang tertera di Barita Jujur Tahun HKBP Resort Bandung Timur periode Januari 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 untuk perbaikan nama nominal rupiah atau yang tidak tertera nominal rupiahnya dapat mengkonfirmasikan dengan gereja dan akan disesuaikan dengan buku bolon keuangan huria dan warta jemaat. Batas penyampaian informasi 22 Januari 2021. Daftar perbaikan di halaman 7. 2. Jemaat baru. Mulai minggu ini kita menerima jemaat baru, yaitu 1. Bapak Hotman Gultum, Ibu Postina Boru Nainggolan bersama dengan 2 orang anaknya. Mereka datang dari HKI Haryanja Resort Pangaribuan Tengah, bertempat tinggal di Wik 4. Kedua, Bapak Adipon Manalu, Ibu Mei Evelina Boru Siregar. Mereka datang dari HKBP Sei Alim Resort Kisaran 2, bertempat tinggal di Wik 3. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang baru, menangguhkan imannya di HKBP Bandung Timur. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Sabtu 2 Januari 2021 telah lahir anak perempuan bagi keluarga Bapak E. Samosir, Ibu Boru Sitanggang dari Wik 7. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang mendapat berkat. 4. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Erwin Gurning, putra dari Bapak Mangara Gurning, Ibu Maria Boru Sitanggang dari Jalan Lemah Nendet 2 dari Wik 3, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Dina Raulina Boru Simarmata, putri Bapak Lasman Simarmata, Ibu Bungader Boru Sinaga, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 16 Januari 2021 di HKBP Resort Bandung Timur dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 6 Februari 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Yang ketiga, warga jemaat yang berulang tahun. Dari tanggal 17 Januari sampai tanggal 23 Januari 2021 berjumlah 79 orang. Seluruh majelis, pendeta, diakonis, begitu juga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat HKBP Bandung Timur yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Sebagai kado ulang tahun, firman Tuhan mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16.
Selanjutnya, berita keuangan bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apabila ada kesalahan penulisan nominal nama, dapat dihubungi kantor gereja atau Sintua Week masing-masing. Demikian warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Horas. Tabe madihamu amanginang remaja do napa sobulung saluhut tahe ruas ni Huria HKBP Bandung Timur. Namar saur sadarion dohot keluarga tarlumobi dohot debata diganup bagas munamar sada-sada atong tajakon mahatani debatan nagabebo hal ni parto diota ima natar surat di Yohanes bidusada mamuka mai sian ayat 40 sahat rodi ayat 50 sada hujahama dihita di bagasan bahasa Indonesia. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau,
aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah peribahasa mengatakan, dalamnya laut bisa terukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengenal dan memahami kepribadian seseorang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terkadang orang yang sudah lama bersama belum tentu saling mengenal dan memahami. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita sekalipun juga belum tentu mampu mengenal dan memahami pribadi kita. Baik itu yang dikatakan sebagai sahabat karib, baik itu antara orang tua dengan anak-anaknya, baik antara anak kepada orang tuanya, bahkan antara suami istri sekalipun. Itu sebabnya sering terjadi salah paham satu dengan yang lain oleh karena kurangnya pengenalan itu. Manusia juga sering kali keliru dalam melihat, menilai, bahkan memutuskan sesuatu hal, baik benda ataupun tentang diri seseorang. Manusia cenderung melihat dari latar belakang kehidupan pribadi seseorang, melihat dari keluarganya, bahkan melihat dari tempat tinggalnya. Namun Bapak Ibu yang kita percaya adalah bahwa ada satu pribadi yang benar-benar mengenal, bahkan memahami dan mengerti kita. Pribadi yang mengenal kita jauh lebih baik dari orang lain ataupun diri kita sendiri. Pribadi yang mengenal kita, yang melihat diri kita bukan berdasarkan ukuran-ukuran dunia ini. Dan dia adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam nats ini kita melihat bagaimana Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya yang pertama, khususnya Filipus dan Natanael, dengan pengenalan yang sempurna terhadap kepribadian dua orang tersebut. Di ayat 43 Yesus bertemu dengan Filipus dan hanya dengan mengatakan kepadanya, ikutlah aku, maka serta-merta Filipus mengikut Yesus. Bahkan dengan segera ia pun melakukan tugasnya, yaitu bersaksi kepada rekannya Natanael. Di ayat 45 kita dapat melihat Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Panggilan Yesus segera dan serta-merta dijawab dan dinyatakan oleh Filipus. Dan kita lihat bagaimana reaksi Natanael untuk kesaksian Filipus. Kota Nazaret menarik hati Natanael. Di ayat 46 dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Seperti halnya kebiasaan seorang manusia tadi yang cenderung melihat dan menilai sesuatu dari latar belakang kehidupan pribadi, dari keluarga, bahkan dari tempat tinggal seseorang. Demikianlah Natanael tidak yakin
bahwa seorang juru selamat yang besar itu justru datangnya dari kota yang kecil, kota yang tidak dianggap, yang dianggap atau dipandang rendah. Huta nasopola maripola tuakana humaliangna, bahkan kota yang dianggap jelek reputasinya. Inilah perbedaan pengenalan manusia dengan pengenalan Allah. Selanjutnya, mendengar keraguan Natanael, Filipus tidak menjadi marah, tidak menjadi putus asa, atau dia tidak mencari-cari jawaban untuk menjelaskan secara panjang lebar. Namun Filipus menawarkan solusi terhadap Natanael. Dia mengatakan, "Mari dan lihatlah." Filipus dalam pengenalannya akan Yesus nastakas, dia menyadari bahwa Yesus mampu melakukan hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada apa yang dapat ia lakukan. Kemampuannya menjelaskan tidak ada apa-apanya dibandingkan kehadiran Yesus secara langsung terhadap diri Natanael. Dan yang terjadi selanjutnya adalah bahwa dalam ayat 47 sampai dengan 48 Yesus menyambut Natanael dan mengatakan, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Penilaian positif datang dari Yesus yang jelas berbanding terbalik dengan penilaian Natanael terhadap Yesus. Dan selanjutnya dalam keraguannya itu, Natanael juga menanyakan bagaimana Yesus dapat mengenalnya sementara mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Di ayat 48 Bapak Ibu dikatakan, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Maka dalam keadaan ini Yesus mau menyatakan keilahiannya, bahwa ia memiliki hak penuh, memiliki kuasa terhadap manusia ciptaannya. Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa, omnipotensia, Allah yang maha hadir, omnipresent, dan Allah yang maha tahu, omniscience. Yesus sungguh-sungguh mengenal keadaan seluruh ciptaannya, termasuk di dalamnya Natanael sendiri. Kita lihat di ayat 49 di sana, Natanael sungguh takjub dan keyakinan imannya menjadi penuh terhadap Yesus. Ia akhirnya mengaku imannya pada Yesus. Ia pun mengatakan di dalam ayat 49, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Di dalam pengenalan ada pengakuan dan kesaksian. Perjumpaan Natanael dengan Yesus pada akhirnya semakin meneguhkan iman percayanya. Pertemuan Natanael dengan Yesus bukanlah yang kebetulan semata, tetapi Yesus sungguh-sungguh mengenal Natanael dan dia mau menyatakan dirinya terhadap Natanael. Bahkan di ayat 50 sampai dengan 51, Yesus mengatakan bahwa Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, percayalah, Yesus mengenalmu dengan
sempurna. Yesus mengenalmu dengan sempurna. Jika menurut teori Johari window atau jendela Johari, pengenalan akan diri dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, bagian terbuka atau open, yaitu bahwa apa yang kita dan orang lain bisa lihat tentang diri kita. Dalam artian kita tahu, orang lain pun tahu tentang diri kita. Yang kedua adalah bagian yang tersembunyi, yaitu hidden. Apa yang kita bisa lihat tetapi orang lain tidak bisa lihat. Dalam artian kita tahu tentang diri kita, tetapi orang lain tidak dapat mengetahuinya. Yang ketiga adalah bagian yang kita buta, blind spot, yaitu orang lain justru bisa melihat, tetapi kita sendiri tidak dapat melihatnya dalam diri kita, atau kita tidak menyadari di dalam diri kita. Kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Dan bagian yang keempat yaitu yang tidak diketahui, unknown. Kita dan orang lain tidak dapat melihat apa yang ada pada diri kita. Dalam arti kita dan orang lain tidak tahu tentang diri atau kepribadian kita. Bapak Ibu, dari sini dapat kita lihat bahwa kita sendiri pun belum tentu dapat mengenal diri kita sepenuhnya. Kita sendiri pun belum tentu dapat mengenal diri kita seutuhnya. Alai anggo debata takas jalasi kopdo ditada aka na tino panai. Didok nakin di buku deta nomor 120 walwi, ditada debatata dona di ibanai, namet-met nang nabalga, dinasa bangsoy. Allah mengenal baik kecil, besar, tua ataupun muda, bagaimanapun keadaannya. Allah jelas-jelas dan mengenal kita secara sempurna. Bahkan Dia mengetahui isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Dia mengetahui karakter kita, Dia mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Semua sejarah kehidupan masa lalu kita, bahkan masa depan kita, Dia tahu dengan pasti. Tidak ada yang bisa kita tutupi dari Dia. Semua nyata terlihat. Kita tidak dapat bersembunyi dari hadapannya. Patar dosa luhupna diadopan ni debata. Bapak Ibu, saat ini ada banyak orang-orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Kelihatan sebagai orang-orang yang rohani, gaya berbicara yang saleh, menjadi anggota jemaat yang patuh, tetapi dia sedang menyembunyikan dosa-dosanya dengan sangat hati-hati. Dia sedang menutupi segala dosa-dosanya dari orang lain. Kelihatannya saleh dan memberi kesan yang baik, tetapi justru dia tidak pernah mengaku akan dosa-dosanya terhadap Allah. Tetapi jikalaupun demikian, orang-orang dunia bisa dikelabui, tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Bersembunyi dari Tuhan adalah sesuatu yang mustahil dan sia-sia saja. Di istilah modern, barangkali kita bisa mengatakan bahwa Tuhan mempunyai CCTV di mana-mana. Perbuatan jahat tidak dapat kita tutupi dari hadapannya. Namun demikian pula halnya dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak ada yang tersembunyi
di hadapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sungkan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sebab meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memuji-muji, tetapi Tuhan Yesus melihatnya dengan jelas. Yang berikut, ketika kita percaya bahwa Yesus mengenal kita secara sempurna, maka hidup kita tidak lagi hanya berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran. Hidup tidak hanya lagi memikirkan kekayaan dan kenikmatan duniawi, namun ada sebuah pengharapan dan keyakinan bahwa Allah selalu mengerti, Allah selalu peduli dan paham atas apa dan bagaimana kita. Seperti halnya Daud dalam kesaksiannya yang kita baca di epistel tadi. Daud menyadari bahwa Allah mengenalnya secara utuh. Tuhan mengetahui ketika dia duduk ataupun berdiri, mengerti pikirannya, bahkan jauh sebelum lidahnya mengeluarkan perkataan, Allah sudah mengetahuinya. Kemanapun dia pergi, di sana Tuhan ada. Bahkan ketika ia masih ada di dalam kandungan ibunya, Allah telah mengenalnya. Maka ketika kita percaya bahwa Allah mengenal kita secara utuh, secara sempurna, mari letakkan hidup kita pada Dia yang benar-benar mengenal kita secara sempurna. Yang berikut, belajar dari Filipus dan Nathanael yang terpana akan pengenalan terhadap Yesus. Mari kita juga membuka pintu hati kita untuk mengenal Yesus, bahwa Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber kesehatan, Dialah sumber kekuatan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, walaupun memang kita tidak dapat secara sempurna mengenal Allah yang tidak terbatas itu dengan kemampuan kita yang terbatas, tetapi iman kita memampukan kita untuk mengenal Allah dengan benar di dalam Yesus Kristus. Maka mari, bahkan ketika kita akan menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021, kita benar-benar meyakini, benar-benar mau membuka pintu hati kita untuk mengikut Yesus, untuk mengenal Dia lebih dalam. Bahkan jikalaupun Tuhan belum memberi atau belum merealisasikan apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita di tahun-tahun yang lalu, maka di tahun ini dengan iman kita meyakini bahwa Tuhan akan merealisasikannya jika itu seturut dengan kehendak-Nya. Sebab Tuhan lebih tahu dan jauh lebih mengenal kita apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka mari ikutlah Yesus, ikutlah Dia baik dalam suka maupun duka, baik saat berhasil ataupun belum berhasil, bahkan gagal dalam banyak hal. Tuhan akan campur tangan dalam segala pergumulan dan pengalaman hidup kita. Tuhan menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk segala berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Bahkan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang meneguhkan iman dan percaya kami bahwa Tuhan
Engkau benar-benar mengenal kami secara sempurna. Karena itu kami mau meletakkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah. Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga, Tuhan. Kami mau meyakini, meskipun kami tidak bisa hadir di gereja-Mu, di rumah-Mu yang kudus, itu tidak menghalangi kami untuk bertemu dengan Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memanggil nama-Mu, dan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama bersekutu, berdoa di rumah mereka masing-masing. Dan kami masih berdoa untuk pergumulan kami tentang virus COVID-19 yang sedang marak di dunia ini, Tuhan. Kami bersyukur jikalau belakangan ini sudah ada vaksin. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang memberkati itu semua. Setiap usaha yang dilakukan, Tuhan turut campur tangan, sehingga perlahan-lahan kami boleh kembali hidup seperti sedia kala. Tuhan berkati kami masing-masing. Tuhan jauhkan seluruh jemaat-Mu dari penyakit yang saat ini sedang marak terjadi di dunia ini. Jikalau ada dari antara jemaat-Mu, Tuhan, yang sedang mengalami, yang sudah terinfeksi terhadap virus tersebut, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan menguatkan mereka untuk melawan sakit itu, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan berkati setiap obat, setiap usaha para medis, bahkan setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi, itu bisa menjadi tangan Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan kepada jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bencana alam yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, Engkau melihat bahwa ada keluarga dari jemaat-Mu yang sedang terjebak di dalam gempa itu, Tuhan. Tuhan, secara iman kami masih berharap mukjizat dan keajaiban Tuhan nyata terhadap keluarga Amang Sihombing, Inang Boru Tampu Bolon, dan 2 cucu mereka. Tetapi kami juga mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga ini, bahkan keluarga yang sedang menantikan kepastian akan keberadaan orang tua dan anaknya, biarlah Tuhan yang menguatkan. Biarlah Tuhan yang memberi iman yang teguh, agar melalui iman percaya mereka boleh menerima apapun yang akan terjadi nanti secara teguh, dan mereka tidak kehilangan imannya. Biarlah mereka senantiasa berserah kepada Tuhan saja, dan kuatkanlah mereka Tuhan, hiburkan hati mereka. Kami juga berdoa untuk acara pemberangkatan dan pengukuhan Amang Preses yang dilakukan pada minggu ini. Tuhan yang menguatkan hamba-Nya yang datang ke distrik ini dan yang akan melayani di distrik yang lain. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah setiap rangkaian acara yang boleh dilakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tidak kekurangan satu apapun. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang hadir pada para hamba Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan juga, dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Engkau mengaruniakan umur yang panjang, Engkau mengaruniakan umur pada Gereja HKBP Resort Bandung Timur
yang merayakan ulang tahun 58 tahun. Atas berkat anugerah Tuhan, gerejamu ini boleh berdiri dan boleh semakin berkembang. Dan biarlah ke depannya Tuhan juga semakin memberkati gerejamu ini. Biarlah nama Tuhan boleh semakin dimuliakan di dalam gerejamu ini. Semakin banyak orang yang terpanggil untuk percaya kepada Tuhan melalui gerejamu ini. Tuhan berkati setiap penetua, Tuhan berkati seluruh jemaatnya, agar kami boleh semakin bersukacita memuji memuliakan Tuhan di dalam gerejamu ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan yang menambahkan kepada mereka kesehatan, Tuhan menambahkan kepada mereka rezeki, memberkati setiap apa yang mereka pikirkan, yang mereka rencanakan, bahkan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati jemaat Tuhan yang baru, yang datang ke HKBP Bandung Timur ini. Tuhan memberkati mereka agar bertumbuh menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang dapat menjadi teladan bagi sekitarnya. Tuhan juga berkati anak-anak yang lahir. Tuhan memberkati pertumbuhannya, Tuhan memberkati juga orang tuanya, sehingga dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang sehat. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah, supaya kiranya Tuhan memberikan hari yang indah. Kiranya Tuhan melancarkan segala proses untuk pemberkatan itu di hari yang sudah ditentukan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan berkati seluruh jemaatmu, dari anak-anak berkati pertumbuhannya, yang dalam sekolah Tuhan berikan hikmat dan pengertian, Tuhan berikan kepandaian, yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan jalan. Jangan Tuhan biarkan mereka putus asa, tetapi biarlah pada waktu Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bagi orang tua, Tuhan juga yang memberikan kekuatan untuk mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anak mereka, bahkan membimbing anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usianya, Tuhan juga memberkati. Di dalam masa tua mereka, Tuhan senantiasa ada bersama-sama mereka. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami jalani sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi kami mau yakin dan percaya dan mau meletakkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap beriman dan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Terima kasih kepada Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya kepada kita pada ibadah kita hari ini, agar kita dengan jelas melihat betapa banyak kebaikan yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Dia adalah Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Marilah ikut Dia. Terima kasih bagimu ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus. Dia mengenal kami, Dia memanggil kami untuk mengikuti Dia. Jikalau kita masih melihat berbagai kesulitan yang sedang terjadi di dunia ini, yang membuat hati kita gentar menjalani hari-hari hidup kita dan pekerjaan kita, pada hari ini juga marilah kita berharap akan kebaikan Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita. Janganlah berputus asa, Tuhan akan mengasihi kita.
Dia akan memberikan malaikat-malaikatnya untuk memperlengkapi apa yang berguna bagi kita. Mari kita puji Dia, Raja yang akan melindungi kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat.